Kita jumpa lagi di cerita Lensa. Masker aman, jarak aman, Lanjut. Bro, Woi, gue lagi bingung nih, kenapa sekarang banyak banget isu yang ngomongin Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode. Emang kenapa sih gara-garanya? wah ini emang lagi rame di mana-mana. Gue lihat di medsos rame, di media online rame. Gitu. Jadi memang ada beberapa orang Ya, yang jadi pemicu kenapa isu ini lebar. siapa tuh? Gue udah riset ya beberapa di media online. Oke, Gue kumpulin. siap. Ada beberapa yang gue kutip nih. Misalnya pertama, itu barisan Jokpro. Wih, Tau dong, Yoi. pendukungnya Jokowi, garis Pendepan. keras, ya kan? Gue kutip nih, dia pernah bikin pernyataan nih, yaitu Baron Danardana Wibowo, pernah buat pernyataan gini. Ya, tidak ada jaminan bahwa presiden pengganti beliau, Jokowi maksudnya, akan meneruskan program-program kerja Pak Jokowi, gitu. Ada lagi, Siapa? Arief Poyono. Wih, Wah, kenal nih. tahu dong. Kan? Mantap. Famous. Dia bilang gini nih, gua kutip di tanggal 4 September ya. Ini presiden rakyat. Wih, Dan merakyat bener Kang Mas Jokowi ini. Kang Mas. Iya, Kang Mas ya. Hmm. Ayo kita dukung lanjutkan 3 periode. Nggak nemu lagi kita presiden model Kang Mas Jokowi. Mumpung masih sehat dan muda. Gitu cuy. Gitu. Itu ya ada beberapa tapi 2 setidaknya yang ketangkep riset gue. Itu tuh. Kalau dari pengusungnya sendiri nih gimana nih? PDIP Nah, dan teman-teman. PDIP sebenarnya kan dan pengusungnya ya, ini kan jumlahnya kalau di parlemen itu kan, wah, dominan banget ya. Dominan. Sampai Sekitar- 80% malah. Ya, 80% lah ya. Jadi Tapi- sebenarnya bisa aja nih ya. Kalau Ya kalau mau bisa cuy. Cuma ini yang lucu nih. Apa? Ini dari riset gue lagi nih. Ini Pak Hidayat Nur Wahid, PKS cuy. Nah, dia ini pernah mengutip pernyataan Bu Mega dan Ahmad Basarah, petinggi PDIP. Oke. Katanya gini, tegas Bu Mega menyampaikan tidak setuju atau tidak mengendaki adanya perubahan UUD 45 untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu diulangi kembali oleh Pak Ahmad Basarah dalam berbagai kesempatan. Gitu. Lah kalau PDIP-nya aja nggak setuju, gimana mau lanjut isunya? Juga ya. Nah, tapi kalau kata yang mau diusung 3 periode nih, Pak Jokowi apa? Pak katanya? Jokowinya sendiri ya. Heeh. Pak Jokowi ini sebenarnya kan udah sering ngomong dia. Enggak, jangan, saya nggak mau. Terakhir nih gue kutip di tanggal 15 September. Oke. Dia bilang, saya kan sudah bolak-balik jawab. Mau jawab apa lagi? Mirip-mirip. Gitu cuy. Ini siapa sih ini? Ini siapa sebenarnya yang dukung ini siapa? Wah, jangan-jangan ini propaganda nih, coy. Wih, Bener ya? ngeri ya bahasanya ya, propaganda. Ngeri. Gila. Ngomong-ngomong soal jabatan presiden, Ah, gue juga udah riset nih. wih, gini nggak mau kalah nih. Keren kan? Iya. Nah, jadi ada alasan, Zra, kenapa jabatan presiden itu spesifik harus 2 kali atau 5 kali 2 ya, maksimal ya. Kalau 2 kali 24 jam, Enggak dong, itu kan lapor ke Siskamling. harap lapor ya. Iya. Nah, jadi kalau kata pengamat politik ya, Iya. Mas Gunggun Herianto ini, yang paling utama itu adalah kenapa harus diganti, ini berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, Zra. Jadi, kenapa alasannya yang pertama itu adalah untuk regenerasi kepemimpinan. Pertama, itu konstitusi sudah mengatur itu, sehingga kalau ada dekonstruksi atas aturan itu menjadi presiden ketidakpastian di masa mendatang. Argumen kedua, bahwa demokrasi itu semakin lama masa kekuasaan itu akan semakin berpotensi ya untuk mengkumulasikan power, ya mengkumulasikan kuasa pada tangan sekelompok kecil orang yang disebut dengan oligarki, ya. Nah, argumen yang ketiga ini akan memandapkan regenerasi kepemimpinan nasional, ya. Tuh. Oh iya. Bener kan? Bener. Jadi kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau ngomongin masa lalu nih, gua hitung-hitung ada beberapa kali memang pergantian aturan mengenai berapa lama presiden. Oh, amandemen undang-undang ya. Amandemen tuh. Dari pertama nih ya, setidaknya 4 kali lah. Ya. Pertama itu kan pasti dasarnya udah 45 ya. Ya. Pasal 7.
Pasal 7. Kalau situ kan masa jabatan presiden itu maksimal 5 tahun per periode dan boleh dipilih lagi. Iya. Itu tahun 45. Tahun 63 berubah, cuy. Ada TAP MPRS tuh. Jadinya Presiden Soekarno diangkat seumur hidup. Sakti kan, seumur hidup. Presiden Gitu. iya. Tapi kemudian berubah pas masuk Orde Baru. Pak Soeharto. Pak Soeharto. Ini nggak boleh kayak gini nih, seumur hidup presiden nih, nggak bagus nih. Nggak bagus, cuy. Balik lagi ke UUD 45. Cuman boleh maksimal 5 tahun. Tapi boleh dipilih lagi. Dan gak dibatasin. Dan nggak ada aturannya. Jadi berapa tahun tuh? Jadi 6 kali, jadi 30 tahunan ya? 32 bagi 5. 6 kali dong. Iya. Iya. Terakhir, pas reformasi, coy. Bener banget ya. Amandemen 45, ya kan? Pasal 7 digerubah lagi. Jadi 5 tahun per periode dan boleh dipilih lagi sekali doang. Jadi maksimal 2 kali. Karena pilih lagi sekali. Bener. Dan ini sekarang ada isu mau diganti lagi. Nah, Terus apa kata masyarakat kita? Nah, untuk mengetahui apa kata masyarakat, tadi gue sudah minta tolong. Kirain lu yang jalan. Gue minta tolong kawan-kawan. Nanya-nanya sama yang di jalan, orang-orang ya, masyarakat. Apa nih katanya nih? Apa kata mereka soal pergantian? Kemungkinan ya, kemungkinan pergantian masa jabatan. Setuju apa nggak setuju? Kita tanya. Kalau saya lihat sih kurang setuju ya, karena kan undang-undang udah jelas ada aturan mainnya gitu loh. Dan mungkin perlu penyegaran yang baru untuk pemimpin kita, itu sih kalau menurut aku. Lanjut 3 periode dari saya sebagai masyarakat, saya nggak setuju. Ya lebih baik selesaikan saja sekarang masa periodenya sampai berakhir. Nanti ikuti aja undang-undang yang udah ada. Saya pribadi sih setuju-setuju aja ya. Balik lagi kita demokrasi di Indonesia, balik lagi opini masyarakat seperti apa. Namun sebetulnya ke perundang-undangan kan memang aturannya nggak boleh nih. Balik lagi kita negara hukum, ya balik lagi ke undang-undang sih. Tuh, begitu Zra ternyata. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang bingung. Ya kan? Nanti Zra, kalau undang-undangnya diganti nih, kita bisa balik dong ke zaman dulu. Zaman yang mana? Mana aku tahu.